Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan demi terbebasnya dari pandemi ini. Oke, pertemuan kali ini pertemuan yang keempat ya, dimana masih di logika matematika. Yap, ini pertemuan keempat masih bersama logika matematika, masih di bab 1 di Senin 25 Januari 2021, masih bersama Bu Guru dalam PJJ-nya. Oke, Bu Guru hanya sedikit komentari hasil tugas kalian. Alhamdulillah semuanya tugas dikerjakan dengan baik. Semua menjawab dengan baik, cuma ada beberapa yang kayaknya tidak melihat ke video tapi langsung mengerjakan tugas. Jadi apa yang Bu Guru tanyakan jawabannya apa, jadi Bu Guru tanya A jawabannya B. Masih ada yang seperti itu, mungkin belum lihat videonya tapi langsung mengerjakan tugasnya. Untuk itu ya Bu Guru mohon lihat dulu videonya, jadi ngerjakannya benar gitu. Insya Allah hasilnya kamu paham, hasilnya kamu gampang paham, kalau hasilnya kamu pinter. Cuma itu kadang malesnya kalian, mungkin masih males, mungkin masih lah ngapa sih, penting ngumpulkan tugas sih. Jangan seperti itu, kalau ngumpulkan tugas salah pun ya percuma. Jadi Bu Guru memohon setiap mengerjakan lihat dulu videonya. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengerjakan dengan baik tanpa ngawur ya Bu, terima kasih. Oke, untuk berikutnya materinya yaitu penarikan kesimpulan. Pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik kesimpulan diasumsikan benar, berarti diasumsikan. Kalau diasumsi berarti dianggap semuanya itu benar. Kalau dianggap semua benar terjadi, maka disebut premis. Jadi pernyataan-pernyataan yang nanti kalian asumsikan atau anggap benar terjadi disebut premis. Jadi pernyataannya nanti dalam bentuk premis. Untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu kesimpulan, ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu modus ponens. Nah, bentuknya kayak gini. Premis ke-1 atau pernyataan ke-1, jika P maka Q, premis kedua ternyata P. Nah, maka kesimpulannya Q. Intinya cara ngerjakannya, kata yang sama kalian buang, nanti itulah hasilnya. Contohnya ini, P sama P kan kembar. Kalau kembar berarti ini jadikan bukan kesimpulan, karena ini berarti udah kembar. Maka yang jadi kesimpulan yang belum ada kembarannya, tulis Q. Atau P sama P kalian buang, jadi nantinya itu kesimpulannya. Contohnya ini, premis 1, jika saya giat belajar maka saya lulus ujian. Ternyata premis 2-nya saya giat belajar. Nah, saya giat belajar sama kayak saya giat belajar itu kan sama. Kalau sama kalian hilangkan saja. Intinya seperti itu. Kalau ada kata atau kalimat yang sama kamu hilangkan. Maka kesimpulannya saya lulus ujian. Berarti yang enggak ada kesamaannya itulah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya saya lulus ujian. Itu cara yang paling gampang. Berarti cara yang paling gampang, buang kata atau kalimat yang kembar, itu hasil kesimpulannya. Premis yang ke-1, contoh yang kedua, jika n bilangan ganjil maka n kuadrat bilangan ganjil. Ternyata premis keduanya n bilangan ganjil. Kalau n bilangan ganjil berarti kan sama dengan ini. Nah, ini n bilangan ganjil sama n bilangan ganjil kamu hilangkan, maka kesimpulannya tinggal ini, n kuadrat bilangan ganjil. Ini hasil kesimpulan. Ini yang pertama, prinsip yang pertama. Diingat-ingat, intinya kata atau kalimat kembar kamu buang, nanti kesimpulannya di situ ketemu. Yang berikutnya modus tollens. Premis ke-1,
jika P maka Q. Premis kedua, negasi Q ada negasinya. Berarti negasi itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, kayak kemarin. Maka kesimpulannya negasi P. Kenapa negasi P? Karena Q sama Q-nya kamu buang. Ini kembar. Nah, yang enggak dibuang kan negasi P. Maka kesimpulannya negasi P. Contohnya 1. Premis 1. Jika hari ini hujan, maka sekolah libur. Sekolah tidak libur. Berarti kan yang kembar sekolah libur. Maka kesimpulannya hari tidak hujan. Ini yang pertama hari hujan, sekolah libur. Premis keduanya sekolah tidak libur. Berarti yang kembar itu sekolah libur. Yang tidak kembar berarti hari tidak hujan. Oke. Contoh yang kedua, premis 1. Jika Andi rajin belajar, maka Andi naik kelas. Ternyata Andi tidak naik kelas. Berarti yang tidak sama Andi tidak rajin belajar. Karena yang sama itu Andi naik kelas, ini Andi naik kelas. Tidaknya jangan dibuang. Maka kesimpulannya Andi tidak rajin belajar. Oke, intinya buang kata atau kalimat yang kembar. Nanti itu kesimpulannya. Yang terakhir, silogisme. Premis 1 P maka Q. Premis kedua Q maka R. Maka kesimpulannya yang enggak sama yaitu P sama R. Kalau ada dua nanti kalian buat implikasinya lagi. Maka kesimpulannya jika P maka R. Kenapa? Karena Q sama Q-nya sama. Kalau Q sama Q-nya sama, kalian tinggal buang. Maka kesimpulannya P maka R. Contohnya, premis 1. Jika 4 bilangan genap, maka 4 lebih besar dari 2. Premis keduanya, jika 4 lebih besar 2, maka 4 habis dibagi 2. Nah, yang sama itu kan 4 lebih besar 2, sini 4 lebih besar 2. Ini dibuang. Jadi kesimpulannya apa? Jika 4 bilangan genap, maka 4 habis dibagi 2. Jadi yang tidak kembar itulah kesimpulannya. Oke, demikianlah materi untuk pertemuan yang keempat ini. Semoga kalian bisa paham dan dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian menerangkannya. Semoga kalian tetap rajin mengerjakan tugasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.